Langit merah keemasan menggantung di atas reruntuhan dunia yang pernah dikenal oleh jiwamu. Namun kau tak lagi mengingatnya. Udara terasa berat, penuh dengan aroma manis bunga yang tak tumbuh di dunia nyata. Dan desir angin seolah-olah membawa bisikan yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang sedang kehilangan arah. Kau berdiri sendiri di tengah tanah yang asing. Meskipun kaki-kakimu telah berjalan ribuan langkah hanya untuk sampai di sini. Kau tak tahu mengapa, tapi kau merasa dipanggil. Dan di ujung tanah itu, di tempat cahaya matahari terakhir mencium tanah, berdirilah ia. Sosok itu tidak berbicara, tidak bergerak. Ia hanya berdiri, diam, seakan-akan dunia menunggu apa yang akan kau lakukan. Tubuhnya tinggi, proporsional, nyaris tak menyentuh tanah. Rambut peraknya panjang, melayang pelan ditiup angin, membentuk pusaran halus di sekitarnya, seperti ia adalah pusat semesta. Sayap keemasannya begitu besar, hingga melampaui bahumu, bersinar dari sela-sela bulu, seperti nyala api suci yang tidak membakar, tapi membakar batinmu perlahan. Matamu tidak bisa lepas darinya. Ia tak berpakaian sepenuhnya, tapi juga tidak telanjang. Ia memakai sesuatu yang kau tak bisa beri nama. Kain emas tipis, menggantung seperti kabut yang melekat di tubuh, memamerkan bentuk, menyembunyikan makna. Auranya bukan hanya sensual, tapi suci, dan itu yang membuatmu semakin tak berdaya. Kau tak tahu apakah kau sedang berdiri di hadapan godaan terbesar hidupmu, atau justru di hadapan pemurnianmu. Dan meski kau tak yakin siapa dia, hatimu berdegup kencang. Bukan karena takut, tapi karena tertelanjangi niatmu sendiri. Kau datang ke tempat ini karena hasrat. Hasrat akan sesuatu yang indah, sesuatu yang bisa kau miliki, sesuatu yang bisa mengisi kekosongan yang selama ini kau sembunyikan di balik tawa dan ambisi. Dan kini, sosok itu, wanita bersayap emas, melihat langsung ke arahmu. Tanpa berkata apa-apa, ia tahu. "Aku tahu kenapa kau datang," katanya. Suaranya seperti gema di lembah waktu. Kau terdiam. Suara itu tidak menggoda, tapi tak bisa diabaikan. Kau ingin bicara, tapi lidahmu kaku. Kau ingin lari, tapi kakimu mematung. Banyak yang datang mencariku, dengan nafsu menyamar sebagai niat baik. Mereka menyebutku tujuan. Mereka memanggilku harapan. Tapi ketika mereka melihat wajah mereka sendiri dalam pantulan mataku, mereka memilih berpaling. Kau menelan ludah. Ucapannya bukan pertanyaan, tapi hatimu merasa ditanya. Ia melangkah mendekat, perlahan, ringan, seperti berjalan di atas cahaya. Dan semakin dekat, semakin berat rasanya dadamu. Kau mulai melihat lebih dari bentuk. Kau mulai merasakan intensitasnya. Ia tidak hanya cantik, ia memancarkan kebenaran. Dan tubuhmu yang terbiasa mengejar kenikmatan mulai goyah. Kau berusaha menatap wajahnya, tapi matanya terlalu terang, bukan karena cahaya, tapi karena pantulan jiwamu sendiri di dalamnya. Dan di sana, kau melihat dirimu. Bukan dirimu yang kuat, bukan dirimu yang kau pamerkan ke dunia, tapi dirimu yang kosong, dirimu yang haus, dirimu yang berdoa dalam diam saat semua pintu tertutup. "Kenapa aku melihat diriku di matamu?" tanyamu akhirnya. Suara itu keluar seperti rintih tertahan. "Karena aku tidak memantulkan tubuhmu, aku memantulkan jiwamu." Ia berhenti tepat di depanmu. Kau bisa merasakan panasnya, tapi bukan panas dunia. Ini panas dari dalam, dari segala hal yang pernah kau sembunyikan dari diri sendiri. Nafsu, kemarahan, rasa ingin memiliki. Semua menempel padamu, seperti debu yang tiba-tiba tampak jelas di bawah cahaya. Kau ingin menyentuhnya, tapi tanganmu gemetar, sebab kau tahu, jika kau menyentuhnya bukan dengan hati yang benar, tubuhmu mungkin akan tetap berdiri,
tapi jiwamu akan terbakar. Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Tanyamu pelan. Aku bukan apa yang kau inginkan, jawabnya. Aku adalah kebenaran dari alasanmu menginginkan. Kalimat itu menghantam lebih keras dari teriakan. Ia tidak menolakku, tapi juga tidak menyambutku. Ia menyajikan diriku sendiri dan membiarkanku memutuskan apakah aku siap atau hanya haus. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kau sadar, hasrat tidak pernah memuaskan. Ia hanya menjebakmu untuk terus mencari. Sementara itu, kebenaran diam, menunggu. Ia tidak mengejarmu, tidak menipumu. Tapi jika kau cukup jujur untuk bertahan dalam tatapannya, ia akan membuka pintu yang selama ini tak pernah kau ketuk. Ia memutar tubuhnya perlahan, punggungnya kini menghadapmu. Sayapnya terbentang, dan dunia seolah menjadi sunyi. Ia tidak memintamu mengikutinya, tapi ia tidak menutup jalan. Dan kau tahu, satu langkah lagi akan menentukan apakah kau akan kembali sebagai jiwa yang terus memburu bayangan, atau sebagai jiwa yang akhirnya berani melihat terang, meski awalnya menyakitkan. Langkahmu berat, bukan karena tanah yang menanjak atau rintangan di depan, tapi karena apa yang kau tinggalkan di belakang. Sosok itu, wanita bersayap keemasan, tak lagi dalam jangkauanmu, tapi aura kehadirannya masih mengalir di pori-porimu. Seolah dunia yang baru saja kau injak ini membawa jejak bayangannya di setiap debu, di setiap bisikan angin. Kau berjalan tanpa tahu arah, tapi entah kenapa tidak tersesat. Jalan ini bukan dibuat untuk kaki, tapi untuk kesadaran. Semakin jauh kau berjalan, semakin banyak yang tersingkap dalam dirimu. Bukan tentang dunia, tapi tentang siapa dirimu sebenarnya saat tak ada yang menonton. Di sisi kanan jalan, kau melihat patung-patung yang separuh rusak. Wajah-wajahnya tampak akrab, seperti sahabatmu, seperti kekasihmu, seperti bayangan dirimu yang lebih muda. Tapi tiap wajah memandangmu dengan tatapan yang sama, kecewa. Kau tak mengerti, sampai suara itu muncul kembali. Bukan dari luar, tapi dari dalam dadamu sendiri. Setiap pilihan menyisakan bayangan pilihan yang tidak diambil. Dan bayangan itu hidup. Kau berhenti, hening. Saat kau memilih untuk mengejarku, kau meninggalkan puluhan dirimu yang tak jadi tumbuh, tak jadi kuat, tak jadi dewasa. Matamu perlahan kembali menatap patung-patung itu. Kali ini, mereka tampak lebih jelas. Satu mewakili masa saat kau menolak meminta maaf. Satu lagi berdiri dalam pose membelakangi, seperti dirimu saat membiarkan seseorang pergi tanpa alasan. Ada yang sedang bersimpuh, tangannya menggenggam keputusasaan, mewakili saat kau menekan air mata, agar tetap terlihat kuat. Jalan ini adalah perjalanan menuju inti jiwamu, tapi setiap langkah maju mengharuskanmu memikul semua versi dirimu yang tertinggal. Langkahmu kembali bergerak, berat, tapi pasti. Setiap meter yang kau tapaki, tubuhmu terasa lebih ringan. Tapi bukan karena beban berkurang, justru sebaliknya. Karena kau mulai mengakui beban itu, bukan menolaknya. Dan saat beban dikenali, ia berhenti memberontak. Lalu di kejauhan, di balik hutan rimbun dengan daun-daun merah darah dan langit emas yang terus bergeser, kau melihat pondok kecil. Sederhana, tak megah, nyaris tak layak disebut tempat berlindung. Tapi kau tertarik. Ada sesuatu yang menarikmu masuk. Kau mengetuk pintu. Tidak ada jawaban, tapi pintu terbuka perlahan. Dan di dalamnya, bukan wanita bersayap emas yang kau temui, tapi seorang lelaki tua. Janggut panjang, mata yang dalam dan tenang. Ia duduk memunggungimu, memandang api kecil yang menyala dalam perapian. Ia berbicara tanpa menoleh. Kau datang mengejar wanita yang memanggilmu. Tapi kini kau sampai pada tempat di mana wanita tak bisa menolongmu.
Kau mengernyit. Belum sempat bicara, ia melanjutkan. Jiwa laki-laki diuji, bukan saat dikelilingi keindahan, tapi saat dihadapkan pada cermin yang tidak bisa dipecahkan. Kau duduk, tak berkata. Lelaki itu akhirnya menoleh, dan saat kau melihat wajahnya, kau terpaku. Karena ia adalah kau, tapi lebih tua, matang, hampa dari ketakutan. Ini adalah salah satu dari kemungkinanmu, jika kau cukup berani untuk tidak mengejar bentuk, tapi mengejar makna. Kau menatap api, lidah-lidahnya menari, tak membakar, hanya menghangatkan. Dalam nyala itu, kau melihat gambaran. Tanganmu menggenggam tangan seseorang yang tak bisa kau lupakan. Senyum ibumu saat terakhir kali kau menyapanya. Malam-malam gelap ketika kau menangis diam-diam, takut disebut lemah. Api itu tidak menunjukkan kemenanganmu, tapi kejujuranmu. Jalan ini tak bisa dilalui 2 kali. Ucap sosok tua itu, suaranya seperti suara masa depan yang tak dijanjikan. Karena sekali kau tahu siapa dirimu sebenarnya, kau tidak bisa lagi berpura-pura menjadi yang bukan. Kau berdiri, mengangguk. Keluar dari pondok itu, langit tampak berbeda. Masih merah keemasan, tapi lebih hangat. Dan di ujung hutan, sekali lagi, kau melihat sayap emas itu, samar. Ia masih ada di depan, menunggu. Tapi kali ini, kau tidak tergoda oleh bentuk tubuhnya. Kau digerakkan oleh janji yang belum selesai. Oleh sesuatu yang lebih dalam dari rasa ingin tahu, yaitu kebutuhan untuk tahu siapa kau sebenarnya. Kau melangkah keluar dari pondok itu dengan dada yang belum selesai bergetar. Bukan karena kata-kata lelaki tua tadi, tapi karena api itu masih menyala di dalam hatimu. Bukan api nafsu, bukan juga api semangat, tapi nyala dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan keberanian atau kekuatan, melainkan nyala kesadaran. Dan saat kau kembali menapaki tanah yang dilapisi cahaya kemerahan, seperti senja tak berkesudahan, kau tahu, petualanganmu baru dimulai. Jalan itu kini tak lagi kosong. Ia berdiri di sana. Sosok bersayap itu, tak jauh dari tempatmu berdiri, masih bersayap keemasan, tapi kini tak telanjang seperti pertama kali kau lihat. Tubuhnya dibalut balutan sutra tipis, cukup menutupi, tapi tak sepenuhnya menyembunyikan bentuknya yang nyaris sempurna. Tapi anehnya, tatapanmu tak lagi tertarik pada tubuh itu. Sesuatu di matanya jauh lebih mengganggumu. Pandangan itu tidak mengundang. Ia menilai. Seolah-olah kau adalah makhluk yang terlalu kecil untuk menyentuhnya, tapi ia tetap berdiri di situ. Untukmu, ia membuka mulutnya. Suaranya tidak seperti yang kau bayangkan. Tidak lembut, tidak tinggi, tapi dalam dan tegas, seperti suara tanah yang menegur langit. Kau mencariku seolah aku datang untuk memenuhi kerinduanmu. Tapi aku bukan jawaban dari kesepian. Aku adalah cermin yang akan menghancurkan semua alasan palsu yang kau bawa. Kau tercekat. Jangan kira tubuh ini ada untuk dipuja. Jangan kira sayap ini ada untuk membuatmu merasa dilindungi. Aku tidak datang untuk dicintai. Aku datang untuk memperlihatkan betapa salahmu memahami cinta. Kau ingin membela diri, bahwa apa yang kau cari bukan nafsu. Tapi dalam hatimu sendiri, kau tahu itu tidak sepenuhnya benar. Apa yang membuatmu mencariku sejak awal? Ia bertanya, dan suara itu bergema di ruang batinmu. Bukan hanya telingamu, karena bentukku, atau karena janjiku, karena sayapku, atau karena kau pikir aku bisa menyelamatkanmu dari semua luka yang tidak pernah kau obati. Dan pada saat itu, kau tak bisa berdusta. Kau memang datang dengan bekas luka yang kau bungkus dengan keberanian, dengan cita-cita, dengan ambisi. Tapi luka tetaplah luka, dan semua pencarianmu selama ini adalah cara untuk melarikan diri, bukan untuk memahami. Ia mendekat perlahan. Setiap langkahnya tidak menginjak tanah,
tapi mengubahnya. Rumput yang mati tumbuh kembali. Udara yang panas menjadi teduh. Tapi tetap saja, sosok itu tidak memberi rasa damai. Ia seperti kilatan petir yang membuatmu melihat sekeliling dalam 1 detik, sebelum semuanya kembali gelap. Seperti sinar yang memaksa mata buta untuk melihat. Kau belum siap untukku, ucapnya. Tapi bukan dengan penolakan, lebih seperti penghakiman. Karena perempuan yang benar tidak datang untuk membuatmu nyaman. Ia datang untuk menguji apakah kau layak disebut laki-laki. Kau menunduk, bukan karena hina, tapi karena sadar tidak ada satupun pencapaianmu, pemahamanmu, atau bahkan keteguhanmu selama ini yang benar-benar jujur. Semua dibangun di atas topeng yang kau kira telah menyatu dengan wajahmu. Dan ia melihat segalanya. Laki-laki sejati tidak memperebutkan perempuan. Ia memperjuangkan jiwanya sampai perempuan itu datang sendiri, bukan untuk bersandar, tapi untuk berdiri bersisian. Lalu sosok itu menghilang, tidak dengan cahaya, tidak dengan suara. Ia lenyap seperti mimpi yang tak lagi bisa diingat. Hanya menyisakan 1 helai bulu dari sayapnya, perlahan jatuh di tanganmu. Hangat, ringan, tapi penuh beban yang tak terlihat. Lalu dari kejauhan, kau mendengar suara desir air. Langkahmu mengarah ke sana, dan saat tiba di tepi danau yang luas dan tenang, kau melihat dirimu di permukaan air. Tapi bukan dirimu saat ini. Dirimu saat pertama kali kau kehilangan keyakinan. Saat pertama kali kau berkata dalam hati, "Mungkin aku tidak cukup." Dan air itu pun berbisik, seperti bisikan seorang ibu yang sudah lama pergi. Kau tidak bisa mencintai siapapun sebelum kau bersedia berdamai dengan bagian dari dirimu yang selalu merasa tidak pantas dicintai. Air itu tidak menghakimi, ia hanya mencerminkan. Dan malam pun mulai turun. Langit perlahan berubah menjadi merah gelap, seperti bara yang perlahan mendingin. Tapi api di hatimu tidak padam, karena kau tahu, perjalanan ini bukan soal menemukan dia, tapi menemukan dirimu, sampai kau layak berdiri di sisinya. Malam telah berganti, tapi waktu di tempat ini tidak berjalan seperti yang biasa kau pahami. Tidak ada fajar, tidak ada pagi, hanya langit kemerahan yang tak pernah benar-benar mati, dan bayangan yang terus berubah bentuk. Kau berjalan sendirian, menapaki jalan setapak dari batu-batu putih, menuju tempat yang tak jelas ujungnya. Angin yang lewat kini membawa aroma asing, seperti wangi tubuh seseorang yang pernah kau peluk tapi tak sempat kau kenali. Lalu kau melihatnya lagi. Sosok itu, perempuan bersayap keemasan, berdiri di tengah jalan, diapit oleh 2 pilar batu besar. Kali ini ia duduk, bukan di atas tahta, tapi di lantai tanah, seperti seorang tawanan yang sedang menunggu takdirnya. Sayapnya terbuka sebagian, terlipat rapi, namun aura dari tubuhnya masih menyinari sekitarnya dengan kilau lembut, seperti cahaya matahari yang baru muncul setelah badai. Namun, kali ini ada yang berbeda. Matanya menatapmu, tapi bukan seperti dewa menilai manusia. Tatapan itu seperti seseorang yang lelah menjadi simbol, lelah menjadi obsesi. Mendekatlah, katanya. Kau menurut, tapi setiap langkahmu terasa berat, seakan-akan tanah itu menguji kesungguhan hatimu. Apa yang kau lihat dariku sekarang? Suaranya pelan, tapi mengiris. Tak butuh keras untuk menusuk batin yang rapuh. Seseorang yang sempurna, sosok yang kau harap datang saat kau jatuh, atau hanya tubuh yang membungkus segala keinginan yang kau sendiri tidak berani akui. Kau diam, karena pertanyaannya lebih menyayat daripada jawabannya. Kau datang mencariku, bukan karena ingin mengenalku, tapi karena kau berharap aku menjadi solusi dari semua yang tak bisa kau hadapi dalam dirimu sendiri. Ia bangkit perlahan,
Dan untuk pertama kalinya, kau menyadari sesuatu. Ia bukan tidak pernah menangis. Ada bekas air mata di wajahnya, tapi bukan tangis karena luka. Itu air mata dari seseorang yang sudah terlalu sering menjadi simbol bagi mereka yang tidak mau menghadapi kenyataan. Kau mau tahu kenapa kau belum bisa menyentuhku? Kau mengangguk, tapi jantungmu sudah lebih dulu menjawab dengan kegelisahan. Karena kau belum pernah membiarkan cahaya menelanjangi jiwamu sendiri. Dan saat itu juga, sekelilingmu mulai berubah. Pilar-pilar batu runtuh pelan-pelan. Cahaya dari langit jatuh ke tubuhmu, menembus kulitmu, lalu membuka semuanya. Bukan tubuhmu, tapi isi dari hatimu. Semua yang kau sembunyikan, keinginanmu untuk dilihat kuat, padahal rapuh. Ambisimu untuk diakui, karena kau takut ditinggalkan. Nafsumu untuk memiliki perempuan, bukan karena cinta, tapi karena rasa tidak cukup yang tak pernah sembuh sejak masa kecilmu. Cahaya itu menelanjangi semuanya. Tak ada lagi yang bisa kau tutupi. Kau telanjang bukan karena tak berpakaian, tapi karena tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Perempuan itu mendekat, tidak menggodamu, tidak menghakimimu. Ia hanya berdiri, dan untuk pertama kalinya kau sadar. Ia tidak sempurna. Ia juga retak. Di punggungnya ada luka lama. Sayapnya tidak selalu kuat, tapi justru karena itu, ia lebih nyata dari apapun yang pernah kau kejar. Kau tidak bisa mencintaiku sampai kau berani mencintai bayanganmu sendiri, bisiknya. Sampai kau tidak lagi memujaku karena bentukku, tapi karena keberanianku menjadi utuh dalam luka. Kau jatuh berlutut, bukan karena lemah, tapi karena pertama kalinya. Kau merasa cukup kuat untuk mengakui bahwa selama ini kau hanya memakai topeng laki-laki. Dan ketika kau mengangkat wajahmu lagi, ia sudah pergi. Tapi cahaya itu masih menyala di tubuhmu. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan sekarang, langkahmu menjadi lebih tenang. Karena untuk pertama kalinya, kau tidak mencari perempuan itu untuk menyelamatkanmu, tapi untuk berdiri bersamanya, sejajar, seutuhnya. Ada saatnya dalam hidup seorang lelaki, ia berhenti berlari. Bukan karena lelah, tapi karena ia mulai bertanya, "Kenapa aku berlari?" Hari itu kau berdiri di tepi sebuah danau. Airnya tenang, tapi tidak memantulkan wajahmu dengan sempurna. Gelombang kecil bergetar setiap kali kau mendekat, seperti alam pun tahu ada kegelisahan yang kau bawa. Di kejauhan, sosok perempuan bersayap itu berdiri di tepi padang ilalang. Tapi kali ini, ia tidak melihatmu. Ia menatap langit, sendirian, damai. Dan untuk pertama kalinya, kau tidak segera mendekat, tidak memanggil, tidak mengejar. Karena dalam keheningan itu, kau mulai menyadari sesuatu. Bukan dia yang harus kau miliki, tapi dirimulah yang belum utuh. Selama ini kau menyamakan cinta dengan kepemilikan. Kau ingin perempuan yang mengisi celah kekosongan dalam dirimu, yang menegaskan harga dirimu, yang menjadi saksi bahwa kau pantas dicintai meski belum benar-benar mengenal diri sendiri. Aku mengejar karena aku takut, batinmu. Takut ditinggal, takut sendirian, takut dilihat gagal. Dan yang paling kau takutkan adalah jika dunia benar-benar tahu siapa dirimu tanpa semua pembuktian itu. Kau ingat saat-saat kau memaksakan hubungan hanya karena kau ingin merasa diinginkan. Kau ingat bagaimana kau membangun persona sebagai pria kuat, padahal malam-malammu diisi dengan rasa hampa. Kau tahu persis betapa kerasnya kau pura-pura tidak butuh pengakuan. Tapi sore itu, di antara ilalang dan angin yang membelai kulitmu, seperti doa, kau mulai memahami. Tidak semua hal yang kau kejar adalah takdirmu. Kadang, yang harusnya kau kejar
adalah keikhlasan untuk berhenti. Perempuan itu kini menoleh. Ia melihatmu, tapi tidak menghampiri. Matanya seperti mengerti bahwa kamu sedang belajar melepaskan. Bukan melepaskan dirinya, tapi melepaskan ego yang selama ini membungkusmu seperti baju perang. Dia tersenyum, dan senyum itu bukan undangan, bukan godaan, tapi penghormatan. Karena tidak banyak lelaki yang berani berhenti di tengah perjalanan. Tidak banyak yang berani tidak mengejar, karena mereka sadar yang selama ini mereka kejar bukanlah cinta, tapi validasi. Lalu kau duduk di bawah pohon tua. Punggungmu bersandar, matamu menatap langit. Dan dalam keheningan itu, kau mendengar suara yang berbeda dari biasanya. Bukan bisikan hasrat, tapi bisikan jiwa. Kau tidak harus memiliki untuk mengerti, katanya. Tidak harus menguasai untuk menyatu. Tidak harus memeluk untuk hadir. Kau menangis, tapi tidak dengan air mata. Kau menangis dengan diam. Dengan napas yang lebih tenang. Dengan dada yang tidak lagi bergetar karena rasa haus yang tak pernah terpuaskan. Malam turun pelan, tapi kali ini kau tidak takut. Karena gelap tidak lagi berarti kehilangan, tapi sebuah ruang untuk mengenal diri tanpa lampu sorot dunia. Dan saat kau bangkit kembali, kau tahu, esok kau akan berjalan lagi. Tapi bukan sebagai lelaki yang mengejar, melainkan sebagai lelaki yang memilih. Karena hanya mereka yang berani tidak mengejar, yang benar-benar layak menemukan. Malam turun seperti tirai tebal di panggung kesadaranmu. Tak ada suara, tak ada angin, hanya keheningan yang perlahan menyusup ke dalam rongga pikiran, seperti bisikan lembut yang menyentuh sisi terdalam dari dirimu, yang bahkan selama ini tidak kau kenali. Kau duduk sendirian di ruang yang asing. Dindingnya samar, batasnya tidak jelas. Tempat ini bukan dunia luar, tapi juga bukan sepenuhnya dari dalam dirimu. Seperti ruang perantara antara niat dan godaan, antara ketenangan dan gejolak, antara roh yang mendaki dan hasrat yang merantai. Dan di sanalah dia muncul lagi, sosok perempuan itu, bersayap, berkilau, tapi bukan seperti malaikat yang digambarkan kitab-kitab. Ia tampak begitu manusia, namun lebih indah dari yang pernah kau lihat. Tidak karena lekuk tubuhnya, tapi karena ketenangan yang ia pancarkan, bahkan dari langkah pelannya. Ia tidak berbicara, ia hanya berdiri, menghadapmu. Tapi justru dalam diam itulah, seluruh isi kepalamu bergemuruh. Ingatanmu tentang keinginan, tentang tubuh, tentang gairah yang pernah kau pikir adalah cinta. Kau ingat tangan-tangan yang pernah kau pegang, bibir-bibir yang pernah kau cium, dan tubuh-tubuh yang pernah kau puja, bukan karena cinta, tapi karena mereka membuatmu merasa ada. Semua muncul seperti parade dosa yang tak kau tobatkan, karena kau terlalu sering menyebutnya kebebasan. Namun kini, di hadapanmu, berdiri sosok yang tidak menolakmu, tidak menilaimu, tapi juga tidak menyambutmu. Ia hanya diam. Dan justru dalam diam itulah engkau melihat dirimu. Telanjang, tapi bukan tubuhmu, melainkan jiwamu. Rupanya selama ini yang kau kejar bukan tubuh perempuan, tapi perasaan diterima. Bukan kepuasan, tapi pembuktian. Bukan cinta, tapi pelarian dari sepi yang tak pernah kau akui. Perempuan itu mendekat, tidak dengan sensualitas yang mengundang, tapi dengan aura yang menggetarkan. Ia meletakkan tangannya di dadamu, dan kau seperti terbakar. Bukan karena nafsu, tapi karena luka-luka yang kau tutupi bertahun-tahun kini, terasa begitu nyata. Kau sudah mengira ini adalah godaan, katanya lembut. Padahal ini adalah ujian. Matamu memanas, bukan karena ingin, tapi karena malu. Karena ternyata, sebagian besar dari hidupmu selama ini, kau habiskan untuk mendengar bisikan yang bukan dari jiwamu,
tapi dari bayanganmu sendiri. Bayangan seorang lelaki yang takut dianggap lemah, takut dianggap kurang maskulin, takut dicap tidak layak, takut ditinggalkan oleh gambaran sempurna yang dibentuk oleh dunia. Lalu perempuan itu berbisik, "Gairah tidak salah, tapi tempatkan ia di altar yang benar. Ia bukan untuk dibakar menjadi amarah, tapi untuk dinyalakan menjadi terang." Dan seketika kau melihat dengan jelas, nafsu bukan musuh, tapi cermin. Ia akan memantulkan apapun yang kau bawa. Jika hatimu kosong, nafsu menjadi lubang. Jika jiwamu haus, nafsu menjadi kabut. Tapi jika hatimu penuh, nafsu menjadi sayap. Malam itu tidak berubah, masih hening, tapi keheningannya tidak lagi menakutkan. Karena untuk pertama kali, kau merasa tidak sendiri. Kau kini tahu, seluruh bisikan yang kau dengar, yang membuatmu mencari cinta di balik kulit, yang membuatmu memburu perhatian di setiap lengkungan tubuh, yang membuatmu merasa jantan saat bisa menaklukkan, semua itu bukan dari jiwamu. Itu datang dari luka yang belum sembuh, dari rasa haus akan makna yang kau isi dengan ilusi cinta. Dan malam itu, dalam hening, kau bersujud dalam dirimu sendiri. Bukan karena kau kalah, tapi karena kau akhirnya berani mengaku kau tidak benar-benar tahu siapa dirimu. Tapi kini, kau ingin belajar mengenalnya. Kau bangkit pelan, menatap sosok perempuan bersayap itu. Ia tersenyum. "Kau sudah mulai mendengar," katanya. "Itu awal dari perjalanan." Lalu ia menghilang, perlahan, seperti kabut yang kembali ke langit. Dan kau pun berjalan, masih sendiri, tapi tidak lagi kosong. Karena kini kau tahu, keheningan yang menyentuh nafsu bukan untuk membakar dirimu, tapi untuk menuntunmu pulang. Ada jalan yang tidak tertulis di peta dunia, tidak dibicarakan dalam meja pertemanan, tidak disoroti kamera, tidak dibanggakan oleh statistik, tapi jalan itu nyata, dan hanya bisa dilalui oleh mereka yang telah bersedia menanggung sunyi. Jalan ini bukan tempat bagi lelaki yang hanya ingin terlihat kuat, bukan pula untuk mereka yang hanya ingin dianggap spesial, tapi untuk dia yang telah cukup luka untuk tak ingin melukai lagi, yang telah cukup jatuh untuk belajar berdiri bukan demi dilihat, tapi demi berjalan. Kau kini berada di jalan itu. Setelah malam yang mengupas sisi rapuhmu, setelah keheningan yang menyentuh syahwat dan mengubahnya menjadi cermin, kini kau tahu bahwa kekuatan bukan soal menahan atau menaklukkan, tapi soal memilih arah saat semua pilihan memanggil egomu. Jalan ini sepi, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, bahkan tidak ada jaminan akan sampai ke tujuan. Tapi entah kenapa, langkahmu terasa lebih mantap. Karena kini, kau berjalan bukan untuk dilihat, tapi karena kau tahu, diam pun bisa menjadi bentuk kemuliaan. Di sepanjang jalan itu, kau bertemu wajah-wajah samar. Perempuan-perempuan yang dulu pernah singgah dalam hidupmu. Ada yang kau janjikan kesetiaan, lalu kau tinggalkan. Ada yang hanya kau kejar demi pembuktian. Ada yang tubuhnya kau nikmati, tapi jiwanya tak pernah kau lihat. Mereka tidak menghakimi, tapi keberadaan mereka menyayat nurani. Dan saat itulah kau sadar, sebagian luka mereka berasal dari egomu yang pernah merasa berhak atas kasih, berhak atas tubuh, berhak atas penghargaan hanya karena kau lelaki. Namun kini, kau tak bisa lagi menyebut dirimu lelaki biasa. Lelaki biasa melangkah dengan dada membusung, penuh pembenaran. Tapi lelaki yang kau coba jadi hari ini, melangkah dengan dada terbuka, siap menerima segala kesalahan masa lalu tanpa menyangkal. Di tengah jalan itu, muncul lagi sosok bersayap. Tapi kali ini, ia bukan hanya satu. Ada 2, 3, 4, 10. Semua perempuan, semua bersayap,
semua menatapmu dengan tenang. Mereka tidak datang untuk menguji, tapi untuk menyampaikan satu pesan. Jalanmu benar, tapi belum selesai. Salah satu dari mereka mendekat dan berkata, "Kau telah menolak godaan, bukan karena tidak tergoda, tapi karena kini kau tahu. Yang kau butuhkan bukan pemuasan, melainkan pertemuan dengan dirimu yang utuh." Ia lalu menyentuh dahimu, dan seketika kilasan dari masa depan memenuhi matamu. Kau melihat dirimu menjadi seorang lelaki yang tak lagi mengejar cinta sebagai hadiah, tapi memberikannya sebagai bentuk kedewasaan. Kau bukan lagi pemburu tubuh, tapi penjaga jiwa. Dan itu jauh lebih sulit, karena tubuh bisa diraih. Tapi menjaga jiwa butuh mati setiap hari, dari keinginan yang egois, dari hasrat untuk menang, dari kebutuhan untuk dikagumi. Namun justru karena sulit, jalan ini hanya dilalui oleh mereka yang dipilih. Dan kau tidak sempurna, tapi kau telah memilih untuk melangkah. Itu cukup. Satu-satunya yang perlu kau lakukan kini adalah terus berjalan. Meski dalam sunyi, meski dalam gelap, meski tanpa jaminan apapun. Karena satu-satunya jaminan yang benar adalah bahwa kau tidak akan menjadi lelaki yang sama lagi. Bukan karena orang lain mengakuimu, tapi karena kau sendiri akhirnya menghormati siapa dirimu sebenarnya. Di hadapanmu terbentang sebuah ruangan, tak berdinding, tak beratap, tapi kau tahu, ini bukan tempat biasa. Ini adalah ujian terakhir, bukan dalam bentuk penderitaan, tapi dalam bentuk kemewahan. Di sana ada cahaya yang hangat, musik samar yang menenangkan, dan di tengahnya sosok perempuan yang bahkan tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ia bukan hanya cantik, ia adalah lambang dari segala hasrat yang pernah kau sembunyikan, dan segala daya tarik yang pernah membuatmu berpaling dari nurani. Tubuhnya sempurna, matanya mengundang, tutur katanya seperti membelai keinginan yang paling dalam dari batin lelaki. Ia tidak menggoda, ia menunggu, dan itu jauh lebih mengguncang. Ia berdiri di sana, tanpa menawarkan, tanpa memaksa. Tapi dengan satu kehadiran yang cukup untuk membakar seluruh pertahananmu. Semua pintu nafsu terbuka, semua argumen pembenaran berlomba-lomba keluar dari kepala. Kalimat seperti, "Tak apa, kalau cuma sekali. Ini tidak akan merusak siapa-siapa. Aku bisa tetap jadi baik setelah ini." Menggema dalam kesadaranmu. Tapi untuk pertama kalinya, kau tidak mendengarkannya. Bukan karena kau tidak tergoda, tapi karena kini kau sadar. Nafsu bukan untuk dimatikan, tapi untuk diarahkan. Karena lelaki yang tidak punya nafsu bukanlah kuat, ia hanya mati rasa. Tapi lelaki yang tetap punya nafsu dan memilih tidak membakarnya dengan sembarangan, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Kau mendekat padanya, ia tetap diam, dan dalam jarak yang begitu dekat, hanya satu kata yang kau ucapkan. Aku tidak datang untuk menguasai, tapi untuk melindungi. Seketika, wajahnya berubah. Ia bukan lagi lambang godaan, tapi berubah menjadi cermin, memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Di pantulan itu, kau melihat lelaki yang tetap memiliki hasrat, tapi tidak lagi diperbudak olehnya. Yang tetap melihat keindahan, tapi tidak lagi menjadikannya alasan untuk lupa diri. Kau keluar dari ruangan itu. Langkahmu pelan, nafasmu berat, tapi dadamu ringan. Kau tidak mengalahkan siapa-siapa, kecuali dirimu sendiri. Dan itu kemenangan terbesar dalam hidup seorang lelaki. Sebab pada akhirnya, musuh terbesar bukanlah dunia di luar, tapi dunia di dalam, tempat segala kehendak lahir dan segala keputusan dilahirkan. Kini kau tahu, menjadi lelaki bukan soal siapa yang paling banyak ditaklukkan, tapi siapa yang paling bisa mengendalikan dirinya dalam sunyi.
Dan saat semua nafsu menyala, kau memilih tidak terbakar. Jika kau menonton sampai akhir, itu bukan karena videonya menarik, tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang bangun. Sebuah bagian yang selama ini diam, menanti waktu untuk dihidupkan kembali. Bukan semua orang bisa bertahan sejauh ini. Bukan semua orang kuat untuk bercermin pada dirinya sendiri. Dan kau, barangkali tanpa sadar, sedang menjawab panggilan yang tidak terdengar oleh telinga. Hari ini mungkin belum waktunya untuk berubah. Tapi satu hal pasti, dirimu yang lama tidak bisa hidup terlalu lama lagi. Maka bertanyalah pada dirimu, diam-diam tanpa perlu suara. Untuk apa aku dilahirkan dan kepada siapa aku akan bertanggung jawab atas semua ini? Karena sesungguhnya hidup yang kosong bukan yang tanpa kemewahan, tapi yang berjalan jauh tanpa arah